Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safid Sakiur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 41422110046, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal tugas besar 2 untuk mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Baik, untuk soal pertama, diketahui sebuah receiver super heterodyne dengan frekuensi IF sebesar 16,7 MHz dan frekuensi osilator lokal sebesar 109,2 MHz. Kemudian dalam soal ditanyakan, yang pertama, berapakah frekuensi siaran yang ditangkap? Yang kedua, berapakah nilai kapasitansi rotary kapasitor saat itu jika diketahui nilai induktansi tuning sirkuit 0,01382 mikrohenry. Kemudian yang ketiga, berapakah frekuensi osilator lokal pertama siaran yang direlay atau pemancar induk tersebut bekerja pada kanal 101,2 MHz. Dan yang keempat, berapakah osilator lokal kedua agar tidak terjadi interferensi dengan pemancar induknya. Untuk soal nomor 1 ditanyakan berapakah frekuensi siaran yang diterima oleh receiver super heterodyne. Di sini kita tahu hubungan frekuensi osilator lokal itu ada dua jenis, yaitu FOL atau frekuensi osilator lokal adalah Fs atau frekuensi siaran dijumlahkan dengan frekuensi intermediate frekuensinya, atau frekuensi osilator lokal merupakan frekuensi siaran dikurangkan dengan frekuensi intermediate frekuensi. Di sini hal yang kita tahu adalah nilai dari frekuensi osilator lokal di mana diketahui dalam soal 109,2 MHz dan frekuensi intermediate frekuensi di mana nilainya 16,7 MHz. Nah, di sini syaratnya frekuensi siaran yang ditangkap haruslah memiliki Fs kurang dari FOL. Maksudnya frekuensi siaran harus di bawah dari frekuensi osilator lokal. Sini kita coba untuk rumus yang pertama, FOL sama dengan Fs ditambah FIF, di mana yang kita cari adalah Fs, maka Fs sama dengan FOL dikurangkan dengan FIF. Kita tinggal substitusi angkanya, FOL 109,2 MHz dikurangkan dengan 16,7 MHz dan menghasilkan Fs 92,5 MHz. Kemudian rumus yang kedua, FOL sama dengan Fs dikurangkan dengan FIF. Fs sama dengan FOL nya 109,2 MHz ditambah dengan 16,7 MHz menghasilkan Fs 125,9 MHz. Nah, di sini kan kita tadi tahu di mana frekuensi siaran Fs harus kurang dari FOL. Maka dari itu kita mengambil Fs senilai 92,5 MHz. Ya, untuk soal nomor 2 ditanyakan berapakah nilai kapasitansi rotary kapasitor saat itu jika diketahui nilai induktansi tuning sirkuit atau L sama dengan 0,01382 mikrohenry. Diketahui Fs atau frekuensi siaran adalah 1/2 pi akar kuadrat dari induktansi dikalikan dengan kapasitansi. Di sini kita akan mencari bagaimana dari rumus Fs sama dengan 1/2 pi akar kuadrat dari Lc menjadi C sama dengan 1/2 pi Fs kuadrat dikalikan dengan induktansi. Kita ketahui tadi rumusnya adalah Fs sama dengan 1/2 pi akar kuadrat dari Lc. Nah, di sini langkah pertama adalah kedua sisi kita kalikan dengan 2 pi akar kuadrat dari L dikali C, sehingga akan menghasilkan Fs dikali 2 pi akar kuadrat dari L dikali C sama dengan 1.
Nah, kemudian kita kalikan kedua sisi dengan Fs dikalikan 2P atau 2Pi Fs untuk menghilangkan sisi sebelah sini. 2Pi Fs sehingga menghasilkan akar dari L dikali C sama dengan 1 per 2Pi Fs. Nah, kemudian kita kuadratkan kedua sisi. Sehingga menjadi L dikalikan dengan C sama dengan 1 per 2Pi Fs kuadrat, atau sama dengan L dikali C sama dengan 1 per 2Pi Fs kuadrat. Nah, di sini kan kita mau mencari C, jadi tinggal C sama dengan 1 per 2Pi Fs kuadrat dikalikan dengan L, gitu. Kemudian dilanjutkan untuk tadi C sama dengan 1 per 2Pi Fs kuadrat dikalikan dengan L. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, yaitu nilai frekuensi siaran sebesar 92,5 MHz dikalikan dengan induktansi tuning sirkuit tadi 0,01382 mikrohenry. Nah, setelah itu kita lakukan proses, di mana yang pertama di sini kan ada 10 pangkat minus 6. Itu bisa kita naikkan jadi 10 pangkat 6 dan tandanya berubah menjadi positif. Kemudian di bagian sini kita kuadratkan semua komponen yang ada dalam sini sehingga menjadi 4Pi kuadrat dikalikan dengan 92,5 kuadrat dikali 10 pangkat 12, 6 kali 2. Nah, kemudian di bagian sini kita ubah bentuk dari 92,5 dan si 0,01382 menjadi 185 per 2 dan 691 per 50.000. Nah, di sini kita lakukan operasi pengkuadratan untuk bagian sini. Tinggal hitung aja dari atas sini ya, pokoknya kita tinggal kali-kaliin aja lah ya. Terus yang bisa dicoret kita coret dan kita temukan hasilnya adalah C sama dengan 1 per Pi kuadrat dikali dengan 472989500 dan hasilnya adalah 2,14214 kali 10 pangkat minus 10 farad, atau setara dengan kapasitansinya 2,14 kali 10 pangkat minus 10 farad, atau kira-kira sekitar 0,214 picofarad. Nomor 3 ditanyakan berapakah frekuensi osilator lokal pertama siaran yang direlay, yaitu pemancar induk, bekerja pada kanal 101,2 MHz. Diketahui siaran kanal 1 memiliki frekuensi siaran Fs1 sama dengan 101,2 MHz, dan kita hitung menggunakan rumus seperti yang di awal tadi. Frekuensi osilator lokal 1 sama dengan frekuensi siaran 1 ditambah dengan frekuensi intermediate frekuensi. Frekuensi osilator lokal 1 sama dengan di soal tadi diketahui 101,2 MHz ditambah dengan 16,7 MHz yang menghasilkan frekuensi osilator lokal 1 117,9 MHz. Penentuan nilai frekuensi osilator lokal perlu ditambahkan nilai intermediate frekuensi atau IF, sebab karakteristik dari receiver super heterodyne melakukan proses heterodyning atau mixing antara frekuensi pembawa, dalam hal ini frekuensi siaran kanal 1 Fs1 dengan frekuensi IF-nya. Untuk soal terakhir, untuk tidak terjadi interferensi antara frekuensi osilator lokal kedua atau FOL2 dengan pemancar induk Fs1 101,2 MHz, maka osilator kedua harus berada di luar harmonis Fs1. Ya, nilainya itu harus
antara kurang atau lebih dari si frekuensi siaran yang tadi 101,2 MHz, bisa di atas bisa di bawah, tapi umumnya hasil mixingnya berada di sekitar FIF, sehingga F osilator lokal 2 sama dengan frekuensi siaran 1 dikurangkan dengan FIF, dimana 101,2 MHz dikurangkan dengan 16,7 MHz yang menghasilkan 84,5, sehingga frekuensi lokal osilator 2 yaitu 84,5 MHz.